Di sini adalah sejarah permainan rondes. Permainan rondes didirikan oleh Georg Hanscom pada tahun 1887 di Chicago atau Amerika Serikat. Dan permainan ini sudah banyak tersebar di seluruh penjuru Indonesia, bahkan sampai ke dunia. Aturan nasional pertama diresmikan di Irlandia pada tahun 1884 oleh Asosiasi Atletik Girl atau GAA. Hingga saat ini di Irlandia, permainan ini masih diatur oleh GAA. Sedangkan di Inggris diatur oleh National Render Association atau NRA yang dibentuk pada tahun 1943. Nah, itulah sejarah rondes di dunia. Sedangkan sejarah rondes di Indonesia, permainan rondes telah berkembang dan ditandai dengan banyaknya klub-klub yang terdapat dari berbagai setiap daerah rondes yang bermunculan. Kejuaraan ini pertama kali diadakan pada tahun 1967 di Jakarta dalam tingkat olahraga nasional pada tahun 1969 di Surabaya. Nah, sampailah sekarang ini sudah setiap daerah telah mengadakan perlombaan ini. Nah, permainan rondes ini mirip dengan permainan kasti, hanya bedanya adalah permainan kasti lapangannya berbentuk persegi panjang, sedangkan rondes, lapangan rondes itu berbentuk segi lima. Nah, berikutnya adalah teknik dasar permainan rondes. Permainan rondes ini sama dengan kasti, yaitu teknik dasarnya melempar, menangkap, memukul, dan berlari. Di sini adalah terdapat beberapa teknik dasar dalam permainan rondes, diantaranya melempar, menangkap, memukul, dan lari. Apa sih itu permainan rondes? Rondes adalah permainan atau olahraga bola kecil yang menyerupai permainan kastik, hanya saja caranya yang sedikit berbeda, dan permainan ini sering disebut sebagai baseball atau softball. Nah, itu adalah permainan rondes. Mirip dengan kasti, yang membedakannya adalah lapangan dan cara bermainnya lebih sedikit. Nah, kalau jumlah pemain sama dan teknik dasarnya itu kurang lebih sama. Nah, selanjutnya adalah cara melempar bola. Cara melempar bola pada permainan rondes ada teknik-tekniknya. Teknik ini perlu dikuasai dengan baik dan benar agar mendapatkan lemparan yang sempurna. Adapun jenis lemparan itu dapat dibagi menjadi 3, yaitu sebagai berikut, nanti akan di sebelahnya. Kalau mau melihat cara melempar, ini ada gambar di samping. Kalian perhatikan bagaimana cara mereka melakukan lemparan rondes. Nah, inilah teknik yang pertama melakukan lemparan, yaitu lemparan melambung. Lemparan melambung biasanya digunakan untuk lemparan yang berjarak jauh. Lemparan ini memerlukan tenaga yang cukup besar karena bola harus jauh dan tinggi. Cara melakukan lemparan melambung yaitu sebagai berikut. 1. Bola dipegang dengan posisi tangan atau jari-jari dengan benar. 2. Ayunkan tangan yang memegang bola sambil kaki melangkah secara bersamaan. 3. Berat badan bertumpu pada kaki depan. Yang keempat, ambil awalan melempar badan sedikit condong ke belakang. Nah, ini adalah cara melempar bola melambung. Diperhatikan pada gambar, tangan ditaruh di atas, dan gunanya lemparan lambung ini untuk melakukan operan jarak jauh, ya. Mungkin sudah jelas penjelasan ini. Nanti kalau kurang jelas bisa diulangi slide berikutnya, oke? Jangan malas untuk mengulangi. Belajar dan belajar. Selanjutnya kita ke teknik melempar yang kedua, yaitu lemparan mendatar. Seperti gambar di samping, perhatikan ya. Lemparan bola mendatar adalah lemparan bola yang arah bolanya mendatar dan cepat. Lemparan ini dilakukan dengan mengayunkan tangan dari belakang ke depan sejajar dengan bahu. Gerakan melempar ini disertai dengan lecutan pergelangan tangan. Biasanya lemparan mendatar ini adalah lemparan untuk mematikan lawan atau melemparkan bola ke badan lawan. Ya, seperti itu ya. Lihat, perhatikan gambar yang di sampingnya. Itu adalah cara melakukan lemparan mendatar. Nah, selanjutnya teknik yang ketiga adalah lemparan bawah atau menyusur tanah. Lemparan bawah ini arah atau jalannya bola menyusur tanah. Lemparan jenis ini biasanya dilakukan dalam keadaan darurat dan dilakukan dengan cepat.
Cara melakukan lemparan bola sebagai berikut seperti gambar yang ada di samping ya. 1. Posisi badan sedikit membungkuk dan kedua kaki sedikit ditekuk. 2. Ayunan tangan dilakukan dari samping atas ke depan bawah. Kemudian kan lemparan bola bawah ini disertai dengan lecutan tangan. Nah, perhatikan contoh di samping ini. Ini adalah lemparan bola bawah atau bola yang menyusur tanah. Tadi dilakukan apa? Dilakukan apabila keadaan darurat. Dilakukan dengan cepat juga agar susah untuk ditangkap oleh musuh atau lawan. Nah, selanjutnya kita ke bagian B, itu cara menangkap bola. Tadi sudah melempar, sekarang kita harus menangkap. Cara menangkap bola ada beberapa macam, tergantung dari datangnya bola. Namun secara garis besar, datangnya bola dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu yang pertama, bola yang datangnya langsung, ada bola yang datang melambung, dan ada bola yang datang bergulir di tanah. Kan contoh melempar bola tadi sudah ada, sekarang menangkap adalah salah satu teknik dasar yang kedua, yaitu pasangan antara melempar dan menangkap bola. Nah, selanjutnya ini adalah bagian cara menangkap bola. Yang pertama ada bola yang datangnya langsung. Nah, cara menangkapnya yaitu 1. Tangan diluruskan ke depan atau sedikit ditekuk pada pergelangan sikut. Sarung tangan atau glove menghadap ke arah datang bola dan tangan yang lain di samping glove. Apabila bola telah masuk ke glove, tangan yang lain segera menutup dan mengambil bola yang ada di dalamnya. Bola ini biasanya, bola datang langsung ini bola hasil pukulan dari regu pemukul yang ditangkap langsung. Nah, dan sarung tangan yang dipakai dalam menangkap seperti gambar di samping itu namanya glove, salah satu perlengkapan permainan rounders atau bisbol bisa juga, atau softball. Mirip-mirip lah permainan tersebut. Dan permainan rounders ini merupakan salah satu permainan bola kecil. Ya, jangan lupa permainan bola kecil. Berikutnya yang kedua adalah bola yang melambung. Seperti gambar di samping, itulah cara menangkapnya menggunakan glove. Cara menangkapnya yang pertama, bola ditangkap atau melebihi kepalanya. 2. Pada waktu menangkap bola, pandangan harus ke tangan yang sedang menangkap bola. Setelah bola masuk ke glove, tangan yang lain segera menutup agar bola tidak terlepas lagi. Kemudian yang keempat, gerakan follow throw adalah gerakan terakhir, yaitu gerakan terakhir setelah bola kita pegang, kita tarik ke bawah untuk mengurangi tekanan bola biar tidak memantul lagi pada tangan ya. Perhatikan gambar di samping yang cara menangkap bola atau menerima bola lambung. Cara menangkap berikutnya yang ketiga adalah bola yang datang bergulir di tanah. Nah, persamaan tadi bola yang datang atau melempar dengan bergulir di tanah. Ini menangkap bola dengan bergulir. Caranya menangkapnya yaitu kaki dilangkahkan ke depan. Yang kedua, kedua lutut ditekuk dan badan dibungkukkan. 3. Tangan kiri di tanah yang memakai glove yang menghadap ke arah datangnya bola. Setelah bola masuk ke glove, tangan lain segera menutup dan mengambil bola yang ada di dalamnya agar bola tersebut tidak bergelinding lagi jauh dari kita. Nah, ini adalah pasangan dari melempar bola menyusur tanah dan pasangannya bola yang menangkap bola dengan bola yang bergulir di tanah ya. Jangan malas belajar, harus kembali lagi seperti di belakang kalau kurang memahami lagi. Nah, teknik yang berikutnya yang ketiga itu cara memukul bola. Tadi sudah cara melempar bola, cara menangkap bola, sekarang cara memukul bola. Teknik memukul bola merupakan keterampilan yang perlu dipelajari dan dikuasai karena dengan pukulan yang baik kita dapat menguasai permainan. Nah, memukul bola terdiri atas 2 jenis pukulan. Yang pertama yaitu pukulan dengan ayunan atau swing, dan kedua pukulan tanpa ayunan atau bat.
Pukulan tanpa ayunan atau bat adalah pukulan yang hanya menyentuhkan kayu pemukul dengan bola tanpa mengayunkan kayu pemukul. Pemukul hanya menunggu bola mengenai kayu pemukul, sehingga pantulan bola suatu teknik untuk mengelabui penjaga. Jadi bola pukulan tanpa ayunan itu untuk mengelabui penjaga yang ada di belakang kita. Oh, bola hanya menyentuh pemukul, tidak dipukul secara keras, ya. Itu penjelasannya. Nanti ada gambar di samping untuk melihat cara memukul bola yang ada dua ini, ya. Itu. Tunggu saja gambarnya, nanti akan keluar sendiri. Sudah siap dari tadi menunggu ya. Nah, ini tadi pukulan dengan ayunan. Alat pemukul diayun dari belakang ke depan sehingga nanti bola perkenaannya sangat kuat. Jadi bolanya bisa melambung jauh ke depan. Itu pemukulan dengan ayunan. Nah, sedangkan memukul bola tanpa ayunan, nah seperti gambar di samping, hanya ancang-ancang saja dan untuk mengelabui yang di belakang yang ingin menangkap bola, sehingga bola hanya menyentuh pada pukulan tapi tidak terlalu keras. Nah, ini dipakai untuk mengelabui musuh-musuh mereka apabila mau mencetak poin lagi. Nah, berikutnya adalah cara melakukan pukulan, yaitu berdiri dengan posisi badan menyamping dari arah datangnya bola. Yang kedua, posisi kedua kaki dibuka selebar bahu. Yang ketiga, telapak kaki sejajar dengan lutut, sedikit ditekuk. 4. Badan sedikit condong ke depan. Yang kelima, pemukul dipegang dengan erat oleh kedua tangan dan berada di samping telinga kanan. Yang keenam, pandangan mata lurus ke arah datangnya bola atau lemparan. Apabila melakukan pemukulan harus fokus pada objek yang akan kita pukul dan tahu posisi mana bola akan kita bawa, ya, seperti itu. Nah, berikutnya adalah cara lari dalam permainan rondes. Pada saat lari menuju base atau tempat hinggap dalam permainan rondes harus disesuaikan dengan situasi permainan, yaitu ada saat-saat tertentu pelari harus lari secepat-cepatnya. Kemudian, kecepatan berlari dan ketangkasan harus dimiliki oleh setiap pemain. Jarak yang harus ditempuh oleh pelari lebih kurang 75 meter. Latihan lari dalam permainan rondes dapat dilakukan seperti pada latihan lari jarak pendek. Nah, latihan jarak pendek ini sering kan dalam atletik banyak lari. Nah, kemudian harus cepat dan lincah karena jarak yang tempuh kita lari itu adalah 75 meter, ya. Nah, lihat apa saja sih yang harus dilatih lari dalam permainan rondes ini. Lihat ya. Nah, jangan kemana-mana. Harus belajar dengan rajin walaupun sekarang lagi di rumah, tidak boleh males. Nah, selanjutnya ini adalah latihan lari yang wajib dilatih. Itu yang pertama, latihan meningkatkan kecepatan berlari dan daya tahan seperti yang ada gambar di samping. Yang kedua, latihan berlari secepat-cepatnya dari base yang satu ke base yang lain. Kemudian, kita harus latihan untuk meningkatkan kekuatan otot perut, punggung, kaki, dan lengan latihan. Nah, selanjutnya latihan meluncur untuk menuju tempat hinggap seperti gambar yang paling bawah itu meluncur. Latihan menghindarkan diri dari ketikan atau sentuhan bola lawan. Nah, itu adalah gambar di samping itu meluncur. Mereka tidak mau terkena ketikan atau terkena bola, mereka meluncur ke tempat pemberhentian. Tempat pemberhentian itu namanya base, ya. Nah, setelah selesai semua teknik dasarnya, sekarang kita ke lapangan rondes. Lapangan rondes itu berbentuk segi 5, beraturan dengan panjang tiap-tiap sisinya itu 15 meter. Di setiap sudut-sudutnya diberi bidah atau base berbentuk bujur sangkar. Nah, inilah bentuk lapangan rondes. Kalau lapangan bola kasti itu berbentuk persegi panjang, sedangkan rondes itu berbentuk persegi 5, ya. Jangan salah kasti dengan rondes, hanya cara bermainnya aja yang mirip. Tapi yang membedakan itu adalah bentuk lapangannya. Nah, setelah lapangan kita ke peraturan permainan rondes.
Permainan rondes memiliki peraturan-peraturan yang harus diperhatikan. Berikut beberapa peraturan yang harus dijalankan dalam permainan rondes. Atau peraturan ini dibuat dengan tujuan agar dalam permainan dapat berjalan dengan baik dan sportivitas. Tidak ada yang melakukan permainan secara curang sehingga tidak terkena diskualifikasi oleh wasit atau pemimpin permainan. Peraturan yang pertama adalah jumlah pemain. Jumlah pemain rondes itu sama dengan permainan kasti, yaitu berjumlah 12 orang setiap regu dengan pemain cadangan sebanyak 6 orang. Nah, sama kasti 12 orang dan cadangannya juga 6 orang. Itulah sama permainan rondes, hanya membedakan tadi itu apa? Lapangannya yang membedakan ya. Berikutnya, sebelum bermain rondes itu dilakukan tos atau undian permainan. Nah, di mana bisa menggunakan koin atau menggunakan yang lain. Sebelum permainan dimulai, diadakan undian regu. Yang memenangkan undian berhak memilih menjadi regu pemukul atau regu penjaga. Ya, dilakukan tos sama seperti halnya permainan yang lainnya. Pasti menggunakan tos juga. Nah, berikutnya adalah tim pemukul. Nah, itu adalah tim pemukul. Pemukul diberi kesempatan memukul sebanyak 3 kali. Apabila pemukul pertama atau kedua baik, ia harus berlari menuju base. Mereka harus berlari menuju base setelah melakukan pemukulan sebanyak 3 kali. Hanya diberi kesempatan 3 kali ya. Nah, selanjutnya kita urutan memukul. Seperti di samping, urutan memukul bola sesuai dengan nomor yang telah ditentukan. Kan memiliki nomor dada masing-masing. Pemukul yang antri di belakang tidak boleh mendahului pemukul di depannya. Berarti harus disiplin cara bermainnya. Jangan selalu serobot-serobot. Kan orang Indonesia disiplin dalam aturannya. Nah, seperti itu. Selanjutnya adalah tempat pemberhentian atau dikenal dengan nama base. Setiap base hanya boleh diisi oleh 1 orang pemain. Bila ada 2 pemain di situ, maka 1 pemain harus berlari. Tidak boleh ada 2 di setiap 1 base. Setiap pemain regu pemukul berpindah base. Regu jaga boleh mematikan dengan cara mengetik atau membakar base. Membakar base itu bola diambil, lari, mendekati base, kemudian dilempar di situ ya. Itu cara membakarnya. Yang diinjak itu base berbentuk persegi 4 putih. Nah, waktu permainan, lama permainan rondes ditentukan oleh inning. 1 inning yaitu 1 kali menjadi regu pemukul dan 1 kali menjadi regu penjaga. Untuk peraturan resmi, pemain dilakukan dalam 7 inning. Kemenangan diraih oleh regu yang berhasil mengumpulkan jumlah poin yang paling banyak ya. Itu adalah per inning, menggunakan inning. Kemudian pertukaran tempat. Regu penjaga berhasil mematikan regu pemukul sebanyak 6 kali, maka harus ganti tempat. Regu penjaga berhasil menangkap bola yang dipukul oleh sebanyak 5 kali. Itu adalah cara melakukan perpindahan tempat dalam permainan rondes. Nah, selanjutnya adalah cara menentukan nilai atau angka. 1. Setiap base yang dilewati pemain mendapat angka 1. Jika dibakar atau terkena tik, regu yang bermain tidak mendapat nilai pada base tersebut. Yang ketiga, apabila dapat kembali ke ruang tunggu dengan pukulan sendiri dan setiap base selamat, maka akan mendapatkan angka 6. Ya, berarti base-nya ada 6 setiap lapangan. Mungkin sampai di sini ya penjelasan tentang permainan rondes. Silakan kalau kurang mengerti kembali ke slide-slide berikutnya. Terima kasih ya. Nah, jangan tergesa-gesa. Oke, selamat mengerjakan soal. Semangat, semangat, semangat.